Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sudahkah kita sholat? Sholatlah sebelum kita disolatkan. Dua kalimat ini seringkali kita temui di berbagai tempat, mulai dari dinding dan papan masjid, musola, sekolah, bahkan pada bak truk di jalanan. Kalimat ini secara tidak langsung mengingatkan bahwa sholat adalah perintah Allah yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan syariat Islam. Sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan meninggalkannya tanpa uzur yang jelas akan berdosa. Dosa meninggalkan sholat 5 waktu ini sangat besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Shalah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Lebih lanjut, ahli fikih kenamaan yang hidup pada abad ke-13 Masehi ini menjelaskan, orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Sahabat muslim, sholat adalah perkara yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Pendapat ini bersandar pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah. Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, beberapa keutamaan sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain, diantaranya sholat diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika di-Isra Mi'rajkan. Kewajiban sholat adalah kewajiban yang harus dijalankan dalam kondisi apapun. Jika tidak bisa sambil berdiri, maka dikerjakan sambil duduk. Jika tidak bisa, maka sambil telentang, dan seterusnya. Dan sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan setiap hari hingga ajal menjemput. Sholat juga dapat mencegah perbuatan dosa jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain.
dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Hanya ada 4 golongan yang boleh meninggalkan sholat 5 waktu, yakni wanita haid atau nifas, orang gila, anak yang belum balik, dan orang yang tidak memeluk agama Islam. Apabila seseorang lupa mengerjakan sholat tersebut, maka Rasulullah SAW berpesan agar mengerjakannya ketika ingat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang terlupa mengerjakan sholat, hendaklah ia sholat ketika ingat. Tidak ada kafaratnya, dendanya, kecuali dengan cara ini." Kemudian beliau membacakan ayat, "Aqimis sholata lidzikri," dirikanlah sholat untuk pengingatku. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meninggalkan sholat bukanlah hal yang ringan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Irsyadu al-Ibad karya Syekh Zainuddin al-Malibari, dalam bab Fadlis Sholatil Maktubah dijelaskan bahwa ada 15 siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. 6 siksaan ketika di dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan ketika di alam kubur, dan 3 siksaan ketika dibangkitkan dari alam kubur. 6 siksaan di dunia yaitu: pertama, dicabut keberkahan umurnya. Kedua, dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Ketiga, segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. Keempat, doanya tidak akan dikabulkan. Kelima, tidak akan mendapatkan bagian doa dari doanya orang-orang soleh. Yang keenam, akan dibenci oleh kebanyakan orang. 3 siksaan ketika meninggal yaitu: pertama, mati dalam kondisi terhina. Kedua, mati dalam kondisi lapar. Ketiga, mati dalam kondisi haus, yang apabila diminumkan 1 lautan pun tidak mungkin akan dapat menghilangkan dahaganya. Sedangkan 3 siksaan di alam kubur adalah: pertama, kuburannya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan. Kedua, ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup berkelimangan di atas bara. Ketiga, di alam kuburnya akan ditemani ular besar utusan Allah untuk menyiksa yang diberi nama Asy-Syuja al-Aqra. Kemudian 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar yaitu: pertama, hisab yang berat. Kedua, dibenci Allah. Ketiga, dimasukkan ke dalam neraka. Itulah 15 siksa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang suka melalaikan sholatnya. Na'udzubillah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah menjaga sholat 5 waktu dan dijauhkan dari siksa-siksanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan membantu kita semua menjadi muslim yang lebih baik. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.